Halo anak-anak, bertemu lagi dengan channel Ibu Novi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks biografi di kelas 10. Pengertian teks biografi. Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata grafien yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lanjutan. Biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas, dan tidak bertele-tele agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias para pembaca. Isi biografi tidak sekedar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena dapat juga berfungsi berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh. Akan tetapi, tidak semua aspek atau peristiwa diceritakan. Hanya hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu, tokoh atau sosok dalam biografi bukanlah tokoh atau sosok biasa, melainkan orang yang berpengaruh, telah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar melalui biografi kalian dapat inspirasi perjalanan hidup dan motivasi setelah membacanya. Selanjutnya yaitu karakteristik teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus berisi mengenai fakta dan pengalaman hidup dari tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Yang keempat, teks biografi dapat ditulis dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi, menceritakan tokoh yang menjadi panutan atau memiliki andil pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Yang kelima, teks biografi ditulis mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita seperti alur maju, gaya penulisan, sudut pandang, penggunaan bahasa, dan fokus cerita. Yang keenam, teks biografi melibatkan beberapa unsur bahasa seperti kata rujukan, kata hubung, konjungsi waktu, kata kerja, tempat, dan aktivitas. Yang ketujuh, teks biografi dapat dikembangkan secara naratif dan deskriptif. Kedelapan, teks biografi ditulis sesuai dengan struktur tertentu berupa kejadian, orientasi, dan reorientasi. Yang kesembilan, karakter tokoh dalam teks biografi dapat dituliskan secara langsung maupun tidak langsung. Kesepuluh, pola pengembangan teks biografi biasanya bersifat kronologis. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis teks biografi. Anak-anak, jenis teks biografi berdasarkan izin atau sisi penulisan. Yang pertama yaitu authorized biografi, biografi yang dibuat dengan seizin tokoh yang diceritakan. Isi biografi tersebut dibuat dengan sepengetahuan tokohnya untuk menceritakan ulang kisah dan riwayat kehidupan dalam bentuk teks narasi. Lalu yang kedua anak-anak, unauthorizable biografi, biografi yang dibuat tanpa seizin tokoh yang akan diceritakan. Hal ini dapat terjadi karena tokoh tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenis teks biografi berdasarkan bahan penulisan. Yang pertama, ada biografi jurnalistik. Jenis biografi yang bahan penulisannya didapat lewat hasil wawancara tokoh, baik dengan tokoh utama yang akan diceritakan atau dengan tokoh pendukung, seperti keluarga, kerabat, teman, bahkan bisa rekan kerja. Yang kedua, biografi politik. Biografi yang tema utamanya membahas tentang politik. Dalam pembuatannya, penulis perlu mengumpulkan berbagai bahan riset yang sesuai dengan tema politik tokohnya. Yang ketiga, biografi intelektual. Jenis biografi yang bahan penulisannya didapat dari hasil riset biografi intelektual. Ditulis menggunakan gaya bahasa ilmiah yang sesuai.
Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar jenis biografi berdasarkan isinya. Yang pertama, perjalanan hidup. Biografi yang berisi tentang perjalanan hidup tokoh yang diceritakan. Untuk penulisannya bergantung kepada para penulisnya. Artinya, penulis bisa menentukan sudut pandang kisah yang akan diceritakan. Misalnya, penulis hanya memilih kisah tokoh yang dianggapnya mengharukan. Lalu yang kedua, perjalanan karir. Biografi yang berisikan perjalanan karir dari tokoh yang diceritakan. Hampir sama seperti biografi perjalanan hidup. Dalam jenis biografi ini, penulis juga bebas menentukan dari mana ia akan menulis biografinya. Misalnya, penulis hanya memilih kisah perjalanan karir yang dianggapnya paling inspiratif. Anak-anak, ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utamanya, yaitu bisa pada awal paragraf atau disebut deduktif, pada akhir paragraf atau disebut induktif, atau bahkan di keduanya, atau campuran atau variatif namanya. Bisa di awal paragraf ataupun di akhir paragraf, ataupun bisa berupa deskriptif naratif, yaitu pada semua isi dalam paragraf. Selanjutnya yaitu ide penjelas. Ide penjelas merupakan uraian yang berisi keterangan, contoh atau rincian untuk memperjelas ide pokok. Ide penjelas juga disebut sebagai ide pendukung atau gagasan pendukung. Ide penjelas berfungsi untuk menjabarkan secara detail apa yang disampaikan oleh ide pokok. Kalimat yang mengandung ide penjelas disebut kalimat penjelas. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja yang digunakan berupa kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, seperti belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif atau kata sifat atau adjektiva. Teks biografi banyak menggunakan kata sifat atau deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh seperti sederhana, tekun, populer, giat, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja deskriptif pasif. Teks biografi banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, misalnya diberi, ditugaskan. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran watak tokoh. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, dan nomina. Karena pola pengembangan teks cerita ulang umumnya bersifat kronologis, maka kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang digunakan yaitu yang berkenan dengan urutan waktunya. Langkah-langkah pembuatan teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh. Pilih tokoh yang akan menjadi fokus biografi dan pastikan tokoh tersebut memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Tentukan teknik yang tepat untuk mencari data tentang tokoh. Yang ketiga, mencari data dengan mengumpulkan data lengkap mengenai tokoh, identitas, pendidikan, prestasi, karya, penghargaan, pencapaian, dan permasalahan yang pernah dihadapi. Yang keempat, memilah data. Pilih data yang relevan dengan tujuan penulisan biografi. Yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Susun kerangka tulisan yang berisi hal-hal yang akan dibahas. Lalu yang keenam, mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan biografi yang utuh. Yang ketujuh, merevisi tulisan. Tulisan revisi tersebut memastikan teks biografi menjadi hal yang baik. Lalu yang selanjutnya, publikasi tulisan melalui platform digital. Itulah penjelasan mengenai pengertian, jenis-jenis teks biografi, ide pokok, dan ide penjelas. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan Ibu Novi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.